بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dalam pembahasan atau kita kembali ke majelis ilmu ini, pembahasan kitab tauhid, yang mana pembahasan kita yang terakhir itu sampai pada bab tentang tentang macam-macam sihir. Bab bayani syai'in min anwa'is sihir. Bab penjelasan tentang macam-macam sihir, di antaranya adalah yang telah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu al-bayan, ya, dimasukkan oleh al-muallif rahimahullah, ya, tentang penjelasan seorang yang bisa memukau orang lain, itu semacam bagian dari sihir. Ya, jadi kalau ada orang bicara, ya, pembicaraannya memukau, membuat orang ibaratnya, ya, tertarik dengan omongannya sehingga kadang-kadang langsung nurut, ya. Ini juga bagian dari, atau ibaratnya adalah semacam sihir. Inna minal bayani la sihra. An-Nabi alaihissalam bersabda, sesungguhnya di antara penjelasan-penjelasan itu, ya, ibaratnya sebagai sihir, ya, dapat memukau orang, buat orang dapat terpukau dengan ucapan-ucapan yang dilakukan oleh seseorang itu. Kemudian juga pernah disebutkan tentang al-tamimah, ya, yaitu jimat dan yang lainnya. Sekarang kita masuk bab yang berikutnya, babu maja'a fil kuhani wa nahwihim. Bab tentang, ya, para dukun dan yang semisalnya, termasuk para peramal, ya, dukun, ya, dan hal-hal yang atau ahli nujum, ya, ini termasuk semua bagian dari yang akan dibicarakan oleh penulis buku ini. Karena banyak orang tertipu dengan adanya para dukun, para peramal, ya, yang mereka terkadang bahkan banyak di antara mereka yang mencari, ya, duit atau dunia dengan cara-cara tersebut. Yang ini semua telah dilarang oleh Islam, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak sedikit di antara mereka para peramal, ya, tukang atau para dukun, ya, atau ahli nujum, yang disebutkan ahli nujum, ya, al-munajjim,
itu tidak sedikit di antara mereka yang berbohong dalam dakwaan-dakwaan mereka, dalam pengakuan-pengakuan mereka itu. Makanya seorang bertauhid, ya seorang yang bertauhid pada Allah Azza wa Jalla, dia tidak akan percaya dengan ya orang-orang tersebut. Dan ini juga akan menafikan atau merusak tauhid seseorang. Ketika dia percaya kepada omongan-omongan tukang ramal, ya para dukun, ya ini juga bagian dari hal yang merusak akidah, merusak tauhid ya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah taala bab majaa fil kuhani wa nahwihim, bab tentang dukun dan yang semisalnya, adalah hadis Muslim. Rawa Muslimun fi sahihihi an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, yakni dalam sahihnya, ya, riwayat ini dari sebagian istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dari salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa An-Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ata arrafan," barang siapa yang datang kepada arraf, ya nanti akan kita jelaskan apa itu arraf. Barang siapa yang datang kepada seorang arraf, fasa'alahu an syai'in, kemudian dia bertanya kepada orang tersebut tentang sesuatu, fasaddaqahu, kemudian penanya ini membenarkan apa yang diucapkan oleh arraf itu, lam tuqbal lahu salatu arba'ina yawman. Maka salat orang ini, ya, yang membenarkan apa yang disebutkan oleh arraf tadi, salatnya tidak diterima selama 40 hari. Ya. Ini kalau orang yang datang kepada arraf. Baik. Sekarang di bab ini disebutkan al-kuhan. Babu ma jaa fi al-kuhan wa nahwihim. Bab tentang kuhan. Kuhan ini jama dari kahin. Ya. Kahin jamanya kuhan. Wa huwa alladhi yukhbiru anil mughayyabat fil mustaqbal. Kahin ini adalah orang yang menginformasikan tentang hal-hal gaib di masa akan datang. Ya. I'timadan 'ala al-isti'anah bisyayatin. Karena dia dalam mendapatkan informasi itu, dia minta pertolongan dari para syaitan. Ya, naudzubillah. Ini namanya kahin atau kuhan. Yaitu mereka yang memberitahukan tentang hal-hal yang gaib di masa akan datang. Ya, berdasarkan apa yang mereka dapat dari syaitan. Ya, mereka mencari informasi, meminta tolong kepada para syaitan. Ini namanya kahin. Nah, ketika penulis buku ini ya membuat judul ini, apa hubungan ya bab ini dengan tauhid? Disebutkan oleh para ulama, di antara Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, lamma kana al-kuhan wa nahwuhum yad'una 'ilma al-ghaib alladhi qad ikhtassa bihi Allah taala. Tatkala para dukun itu mereka ya mengaku-ngaku tentang mengetahui ilmu yang gaib, padahal ilmu yang gaib itu khusus milik Allah. Ya, la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Ini ada orang-orang kok ngaku tahu yang gaib. Ya. Ini artinya mereka mendakwakan bahwa mereka ini mengetahui yang gaib sebagaimana Allah Ta'ala mengetahui yang gaib. Dan ini jelas akan merusak ya akidah seseorang, merusak
ya, akidah, keyakinan seorang mukmin atau muslim. Nah, jadi mereka mengatakan bahwa mereka mengetahui, ya, maka mereka telah menyebutkan bahwa mereka ini seakan-akan, ya, yakni sama dengan Allah Taala dalam mengetahui yang gaib, ya, di ilmu gaib. Nah, di sini penulis ingin an yubayyina fi hadzal bab ma jaa fi haqqihim wa haqqi man saddaqahum bil wa'id. Nah, dalam bab ini penulis akan, ya, menjelaskan tentang, ya, apa yang semestinya kita lakukan terhadap mereka, orang-orang yang mendakwakan bahwa mereka mengetahui yang gaib, dan apa yang harus kita, apa sikap kita terhadap orang yang membenarkan ucapan-ucapan para dukun itu, ya, atau para peramal itu, ya. Apa sikap kita? Nah, maja'a fil kuhan, yaitu hal tentang pembicaraan tentang kuhan. Ini adalah merupakan ancaman, ya, yang akan dibawakan berdasarkan dalil dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau menetapkan bab ini. Demikian pula ar-rafin, dukun, tukang ramal, ya, ahli nujum, kemudian orang yang menggaris-garis di pasir, kemudian menyatakan, oh, nasib kamu seperti ini, itu namanya romal, ya. Jadi ada 4 istilah di sini. Yang pertama adalah kuhan, jamanya kahin, jama dari kuhan, kata tunggal dari kuhan adalah kahin, ya, semacam dukun. Kemudian ada arraf. Arraf ini ibaratnya adalah tukang ramal, ya. Kemudian ada munajjim yang berbicara dengan berdasarkan ilmu berbintangan, sehingga mereka lebih percaya pada bintang, ya, daripada pada Allah Subhanahu wa taala. Ar-ramal, ya, itu ar-ramal orang yang biasanya, ya, semacam dukun juga. Datangi oleh seorang, kemudian nanti digambar-gambar di pasir, ya, di garis, ya. Nanti kemudian dia mengatakan sesuatu kepada orang yang bertanya, ya, kepada dia tentang misalnya nasibnya atau rezekinya, ya, atau apa kira-kira yang keberuntungan untuk dia, atau apa kira-kira musibah yang akan menimpa dia, ya. Nah, ini adalah perbuatan yang jelas sangat merusak akidah seorang mukmin. Ya, orang yang datangi dukun, tukang ramal, kemudian ahli nujum, ya, kemudian juga yaitu yang datangi orang yang membuat gambar di pasir itu untuk mengatakan atau menyebutkan nasib seseorang. Nah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, disebutkan oleh Imam Muslim, an ba'di azwajin Nabi SAW. Jadi hadis ini dari salah seorang istri Nabi SAW. Siapa dia? Para ulama hadis mengatakan dia adalah Hafsah binti Umar. Ya, jadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sebagian istri-istri Rasulullah SAW, atau dari salah satu istri Rasulullah SAW. Beliau adalah Hafsah binti Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Ya, Hafsah binti Umar. Bahwa kata beliau, An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man ata arrafan." Barang siapa yang datang kepada arraf, ya, orang yang ngaku-ngaku, ya, mengetahui masa depan, mengetahui hal yang gaib, seakan-akan mengetahui apa yang terjadi esok hari, ya. Barang siapa yang mendatangi orang tersebut, fasa'alahu, lalu dia bertanya kepada dukun itu, ya, apa kira-kira besok yang terjadi? Ya. Oh, besok akan terjadi ini dan itu. Lalu penanya ini membenarkan, fasaddaqahu, dia membenarkan apa yang diucapkan oleh orang tadi, maka lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman.
sholat penanya ini tadi atau orang yang mendatangi arraf ini tidak diterima selama 40 hari. Ya. Tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya terjadi seperti ini, ya, naudzubillah, ada orang datang kepada dukun, kepada tukang ramal, ya, paranormal, ya istilahnya mereka sekarang misalnya, datang dan dia percaya pada omongan orang tersebut, ya, kan disebutkan dalam hadis ini tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian seorang yang melakukan hal itu dia juga tidak sholat? Artinya, loh, percuma aku sholat, kalau aku tidak diterima sholatku 40 hari, ya kan gitu, ya. Jadi kalau dia orangnya mungkin berpikir ini, dia akan mengatakan aku tidak mau sholat selama 40 hari. Kenapa? Karena aku kalaupun sholat tidak diterima. Nah, apakah seperti itu? Jawabannya tidak. Dia tetap mengerjakan sholat. Kalau dia meninggalkan sholat berarti dia sudah berbuat, ya, pertama, ya, perbuatan syirik dan bertanya kepada tukang ramal itu. Yang kedua, kalau dia tinggalkan sholat berarti dia telah berbuat maksiat pada Allah Ta'ala. Jadi dua-duanya, ya. Oleh karena itu dia tetap mengerjakan sholat walaupun dia tahu bahwa sholatnya tidak diterima. Jadi ketika dia tahu sholatnya misalnya sebagaimana dalam hadis ini, kalau dia sholatnya tidak diterima selama 40 hari, itu bukan berarti kemudian dia meninggalkan sholat. Sholat tetap wajib kepadanya, ya. Karena hukum sholat ini wajib, ya. Jadi dalam keadaan apapun, selama seorang masih ada ingatan, ya, dalam otaknya, dalam benaknya, maka dia tetap wajib sholat. Orang yang tidak wajib sholat itu kalau sudah sampai pada hilang ingatannya, seperti orang yang pingsan, ya, atau orang yang koma, ya, karena sakit, itu tidak wajib, karena dia memang tidak mungkin dia mengerjakannya. Tapi selama orang itu sakit, yang bahkan mungkin sakit parah, tapi dia masih ingat, ya, ingatannya jelas, maka dia tetap wajib sholat walaupun dalam keadaan seperti apapun. Di pembaringannya ada infus kiri kanan, misalnya ada alat-alat macam-macam, dia sholat semampunya, ya, selama masih ada ingatannya. Nah, ini penting untuk kita, ya, agar misalnya ada, ya, semoga tidak, ya, ada mungkin keluarga atau famili atau kenalan yang terkena sakit sampai dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali di tempat tidur, tapi masih ada ingatan, maka kita tetap harus mengingatkannya. Harus mengingatkan dia tentang sholat, ya. Apabila masuk waktu sholat, diingatkan agar dia mengerjakan sholat semampunya, ya, semampunya. Nah, ini tentang orang yang disebut dalam hadis ini bahwa dia tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ini bukan berarti dia tidak wajib sholat, tetap wajib sholat, ya, tetap wajib untuk mengerjakan sholat. Nah, hadis ini menjelaskan pada kita, ya, bahwa Nabi SAW memberikan ancaman kepada orang yang pergi mendatangi dukun, ya, atau tukang ramal atau sejenisnya, kemudian dia bertanya tentang hal-hal yang gaib yang akan terjadi di masa akan datang. Lalu dia membenarkan, maka inilah berarti dia tidak diterima sholatnya. Nanti akan ada hadis yang berikutnya, ya, sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Ini artinya kesempatan yang Allah berikan kepada dia untuk bertobat, ya, kesempatan untuk bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Karena seorang yang punya akal sehat, dia mikir, waduh, 40 hari sholatnya tidak diterima, apakah dia masih mau mengulangi perbuatannya? Ya, nanti 40 hari lagi tidak diterima. Nah, jadi intinya di sini bahwa ini adalah juga untuk memberikan dia kesempatan untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal yang gaib itu tidak diketahui, la ya'lamuha illallah. Hal yang gaib itu tidak diketahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka balasan bagi orang yang percaya terhadap dukun ini, balasan bagi dia, sanksinya adalah
tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ya, dia telah melakukan perbuatan ya dosa, ya perbuatan dosa. Nah, jadi dalam hadis ini mengandung larangan dari mengerjakan atau mendatangi para tukang ramal, para paranormal, dukun, ya apalagi bertanya tentang hal-hal yang gaib. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan ini hukumnya haram. Ya, mendatangi mereka untuk bertanya hal yang gaib hukumnya adalah haram. Makanya Allah tidak menerima sholatnya selama 40 hari. Ini termasuk perbuatan-perbuatan haram yang besar. Ya. Nah, sekarang misalnya apabila kita mengetahui perbuatan orang yang datang kepada dukun, ya, atau tukang ramal, atau kepada paranormal, datang untuk menanyakan hal yang gaib, itu sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Nah, bagaimana dengan perbuatan pelaku, yaitu dukun itu sendiri? Bagaimana akibatnya, dampaknya? Kalau saja orang yang datang dia membenarkan ucapan itu, tidak diterima sholatnya selama 40 hari, nah bagaimana dengan pelaku? Ya, dengan dukun itu dan yang meramal itu, ya, naudzubillah. Jadi ini satu perbuatan dosa yang amat besar. Nah, oleh karena itu hadis ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, yaitu kita tidak boleh mendatangi dukun atau tukang ramal atau paranormal atau yang sejenisnya. Ya, dulu lebih banyak ya, kalau sekarang mungkin kurang. Yaitu orang yang duduk depan di emperan-emperan toko biasa dulu ya. Kemudian dia nanti datang minta telapak tangan dilihat, oh periksa, oh kamu ini garis ini ke sini, garis ini artinya begini dan seterusnya. Itu dulu lebih banyak dibanding sekarang ini. Sekarang ada tapi sedikit ya. Kalau dulu lebih banyak. Ya, orang-orang yang cari duit dengan cara demikian karena mereka ingin untuk mendapatkan ya harta, ya, untuk makan harta manusia tanpa hak. Sekarang orang yang mendatangi dukun itu ada 3 hal. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Pertama, orang yang datang, ya, dia bertanya dan dia membenarkan pertanyaan itu. Ya. Ini hukumnya sudah jelaskan, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Yang kedua, ada orang datang pada dukun, dia bertanya, tapi dia tidak membenarkan. Ya, dia bertanya, dia tidak membenarkan. Ya. Dia bertanya, tapi dia tidak benarkan apa yang diucapkan oleh dukun itu. Ini di bawahnya orang yang pertama tadi. Ya, jadi ada tingkatan-tingkatannya. Kemudian yang ketiga, ada orang yang datang kepada mereka, pada dukun atau tukang ramal dan seterusnya. Itu adalah untuk membantah mereka. Jadi yang dua ini diharamkan, tidak boleh. Ya, yang pertama, walaupun dia tidak benarkan, ya, tapi dia datangi, itu sudah menjadi fitnah. Om fulan saya datang kok, ya misalnya gitu. Kan fitnah bagi orang lain. Ya, jadi yang pertama dan kedua ini tidak dibolehkan. Adapun yang ketiga boleh. Seorang kalau tahu betul dia bisa membantah, dia bisa mengingatkan pada dukun itu atau peramal itu, maka dia boleh datang. Dan tujuan memperbaiki mereka atau mendakwai mereka. Ya, jadi yang pertama tidak dibolehkan, yang kedua juga tidak dibolehkan, yang ketiga dibolehkan. Ya, bahkan kadang-kadang ya dimasyru'kan, syariatkan supaya untuk mengurangi dari keburukan-keburukan di muka bumi ini, ya. Tapi seorang kalau datang, ya misalnya dia niat untuk membantah, dia niat untuk menasihati, tentu pertama kali harus dengan cara yang baik, ya. Harus dengan cara yang baik karena kadang-kadang ya seperti dukun, ya, yang mereka itu hidupnya dari pemberian orang, itu mereka merasa terusik oleh kalau dia diganggu pekerjaannya. Nah, bisa jadi dia dendam, bisa jadi dia buat makar dan seterusnya. Maka harus hati-hati dalam masalah ini. Tapi tetap ya, kalau di satu masyarakat yang komunitas Islam yang mencegah adanya tukang sihir, adanya tukang ramal dan seterusnya, ya biasa mereka itu ditangkap justru, ya. Seperti misalnya di Saudi Arabia. Tidak ada orang berani kerja dukun, kerja ini, itu bakal ditangkap, dipegang, ya, mungkin dimasukkan penjara atau kemudian didakwahi, ya. Nah, ini kebanyakan yang melakukan hal ini orang-orang yang ya jahil lah, yang artinya kurang ilmunya,
kurang imannya, maka ini kewajiban kita untuk mengingatkan kepada keluarga-keluarga kita. Nah, sekarang disebutkan sini bahwa atau hadis yang berikutnya, ya, hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul." Barang siapa yang datang kepada dukun, kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia telah kufur kepada Quran dan sunnah. Karena yang diberikan kepada Nabi SAW adalah Quran dan sunnah. Berarti dia telah kufur kepada Quran dan sunnah. Nah, disebutkan di sini ya bahwa kalau ada seorang yang datang kepada dukun itu, kemudian dia bertanya, tapi dia tidak membenarkan, ya, jadi ini tingkatan-tingkatan tadi saya uraikan lagi. Seorang datang pada dukun, ya, dia tidak membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun itu. Ini, ya, sholatnya tidak diterima 40 hari. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, dia datang dan dia benarkan. Ini berarti dia telah kufur kepada apa yang didatangkan, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti dia telah kufur kepada apa yang Allah turunkan, ya, Allah berikan kepada Rasulullah SAW, itu Quran dan sunnah. Ya. Jadi ada 3 macam tadi. Ya. Adapun yang ketiga adalah yang datang dan dia berniat untuk menasihati atau untuk mendakwai, ya, dukun itu. Maka ini dibolehkan. Ya. Dia bukan untuk membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun. Atau juga bukan untuk mempercayai perkataan dukun itu. Kemudian dikeluarkan oleh atau diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan para ulama hadis lainnya seperti An-Nasa'i, Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah, bahwa Nabi SAW bersabda, ya, walil arba'ati. Al-arba' sini artinya yang tulis kitab sunan. Jadi ulama hadis ada 6, maksudnya yang dikenal, ya, Al-Kutubus Sittah namanya. Kitab-kitab yang 6. Yang 2 Sahihaini, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian ada sunan yang 4. Ya, ini yang dimaksud lil arba'. Ya, diriwayatkan oleh 4 orang imam, yaitu Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ini yang arba'. Ya. Kalau dikatakan diriwayatkan oleh sab'ah, 7, berarti Imam Ahmad masuk. Ya, jadi Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, Ahmad bin Hanbal. Ya. Ahmad bin Hanbal. Masuk kalau tuh. Rawahu sab'ah. Diriwayatkan oleh 7 orang. Itu 7 orang itu. Ya, Imam Ahmad masuk. Kalau dibilang rawahu sittah, berarti 6 orang. Ya, selain Imam Ahmad. Ya, selain Imam Ahmad. Kalau disebut Ashabus Sunan, diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, yaitu 4 orang. Itu Ashabus Sunan yang punya sunan. Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan Nasa'i. Ini istilah dalam ilmu hadis. Walil arba'ati wal hakim, diriwayatkan oleh imam ahli hadis yang 4, yaitu ahlu sunan, ya, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Demikian pula diriwayatkan oleh Al-Hakim, ya, Al-Hakim yang punya kitab Al-Mustadrak. Ya, dan Hakim mengatakan sahih ala syartihima. Dan Hakim mengatakan bahwa hadis ini hadis sahih sesuai dengan syarat hima di sini Bukhari Muslim, ya. Ala syarti hima, dia sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi arrafan, tukang ramal, au kahinan, atau dukun, fasaddaqahu fima yaqul, kemudian dia benarkan apa yang diucapkan oleh
dukun tadi dan tukang ramal itu, ya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah kufur, ya, kepada apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia telah kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu apa yang dibawa oleh beliau. Nah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tahrimud dzahab ilal kuhan wal arrafid. Ya, haram seorang datang kepada dukun dan tukang ramal. Haram mendatangi yang untuk bertanya, ya, kepada dukun dan tukang ramal itu. Jadi mendatangi itu haram. Apalagi membenarkan pertanyaan mereka, ucapan mereka. Kemudian wujubul ibtiad anhum, dan kita diharuskan untuk menjauhi mereka. Menjauhi para tukang ramal, ya, dukun, ya, karena ya lianna dzalika kufrun idza saddaqahum. Karena ini merupakan perbuatan kufur kalau orang yang datangi dia benarkan apa yang diucapkan oleh dukun itu. Maka dia telah terjerumus dalam kekufuran. Wa muharramun idza lam yusaddiqhum. Ya. Kalau dia tidak membenarkan mereka, itu pun tidak boleh datang. Ya. Itu pun tidak boleh mendatangi mereka. Kemudian yang kedua ini ambil dari hadis ini, ya, bahwa seorang muslim wajib, ya, untuk mendustakan apa yang didakwakan oleh dukun-dukun itu. Tidak boleh membenarkan. Harus mendustakannya. Ya, tidak membenarkan apa yang diucapkan oleh mereka. Baik itu tukang nujum, baik itu dukun, maupun itu sebagai tukang ramal. Ini tidak boleh dipercaya. Kemudian wali Abi Ya'la bisanadin jayyid an Ibnu Mas'udin mithluhu mauqufan. Juga ada riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la yang semisal dengan itu. Kemudian yang berikutnya di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini tadi adalah barang siapa yang datang kepada dukun atau tukang ramal, berarti dia membenarkan apa yang diucapkan oleh mereka, maka dia telah kufur kepada wahyu yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian perbuatan pedukunan, ya, perbuatan meramal, ini adalah perbuatan kesyirikan. Ya, perbuatan syirik, ya. Karena ini seakan-akan orang itu ngaku bahwa dia, ya, sama dengan Allah Taala, mengetahui yang gaib, mengetahui yang akan datang. Ya, padahal tidak ada yang mengetahui hari esok kecuali Allah Taala. Ya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang akan dia kerjakan, ya, esok hari. Ya, bagaimana dengan orang yang mengaku bahwa dia tahu tentang masa depan seorang, ya, masa depannya gemilang, ya, atau gelap gulita, kadang-kadang demikian. Ya, jadi ini perbuatan-perbuatan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, An Imran bin Husain radhiyallahu anhu marfu'an. Dari Imran bin Husain, ya, dua-duanya ini sahabat radhiyallahu anhuma. Imran ya sahabat, Husain ayahnya juga sahabat, ya. Imran ibnu Husainin radhiyallahu anhuma. Marfu'an artinya mereka ini menyebutkan hadis dari Rasulullah SAW, bukan dari mereka sendiri, ya, tapi dari Rasulullah SAW. Ini artinya marfu'an, ay rafa'ahu. Dia mengatakan dari Rasulullah SAW, ya, bukan dari dirinya. Dari Imran bin Husain mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man tatayyara au tutayyara lahu." Bukan dari golongan kami, ya, orang yang dia menganggap sial terhadap sesuatu karena melihat sesuatu yang terbang atau karena mendengar suara tertentu, ya, ini namanya tatayyur, ya. Atau karena hal yang lain, ya. Ya, misalnya dia mimpi, ya, besok akan bekerja tapi mimpinya kok tidak enak, ya. Dia bilang, waduh, ini bakal sial nanti, ya, ini bakal tidak beruntung nanti untuk besok. Jadi dia tidak jadi berangkat kerja misalnya.
Ini semua namanya tatoyur namanya. Ya, tatoyur. Ya. Jadi bukan dari golongan kami, dari golongan Muhammad SAW, orang yang yaitu tadi melakukan tatoyur. Ada dalam dirinya sesuatu yang menghalangi dia dari berbuat sesuatu karena mendengar atau karena melihat sesuatu. Atau dia ketika akan berbuat sesuatu, ada orang mengatakan, sudah kamu jangan lakukan hal ini karena aku bermimpi tadi malam, karena aku melihat ada burung yang terbang ke kiri misalnya. Sudah kamu jangan lakukan. Ini namanya tutuyira lahu. Jadi ada orang yang memberitahukan kepada dia ya bahwa kamu tidak usah kerjakan hari ini karena bisa jadi sial. Tidak menguntungkan. Ini tidak boleh. Jadi dia sendiri melakukan itu tidak boleh, atau ada orang lain yang memberitahukan dia. Ya, itu pun tidak dibolehkan. Au takahana au tukuhina. Demikian pula ya orang yang takahan, yakni dia berbuat pedukunan untuk dirinya sendiri, atau untuk orang lain, ya, atau untuk orang lain, ya, au takahana au tukuhina lahu. Ya, orang yang dia sendiri berbuat pedukunan untuk dirinya atau orang lain yang dia berbuat sesuatu ya sebagai dukun untuk dirinya. Ini pun tidak dibolehkan. Au sahara au suhira lahu, atau seorang yang dia itu menyihir orang lain atau dia disihir. Ya, ini juga bukan dari golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Waman atakahinan." Dan barang siapa yang datang kepada dukun, fasaddaqa bima yaqulu, kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah kufur, dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang atau hadis yang juga melarang seorang bertatayur. Kata Imam Al-Baghawi, al-arraf alladhi yadda'i ma'rifatal umur bimuqaddimatin yastadillu biha ala al-masruq wa makanid dhalla wa nahwi dhalika wa kila wal kahid. Kata Al-Baghawi, al-arraf yaitu alladhi yadda'i, dia ngaku-ngaku mengetahui sesuatu, ya, dengan melihat apa yang sebelumnya terjadi, ya, yaitu tentang hal misalnya hal yang berupa barang curian, ya, karena tidak sedikit di antara kaum muslimin, ya, yang mereka kalau ada barang yang hilang itu datang ke dukun. Ya, aku sepeda motorku hilang, kira-kira di mana sekarang ini, ya, nanti dia pura-pura ya hano. Oh, di mana kamu hilangnya, di mana? Bagaimana cirinya? Bagaimana dikasih mukadimahnya? Kemudian, oh, di sini. Nah, itu. Nah, ini ini perbuatan yang tidak dibolehkan, ya. Kemudian dia menyebutkan nama nama tempat tersebut. Kadang-kadang di rumah pun demikian. Ada seorang ibu hilang dompetnya, tapi dia yakin hilangnya di rumah. Datang ke dukun. Ini kejadian ini terjadi, ya. Aku kehilangan dompet, ya, kira-kira di mana ya? Di mana dompetnya hilang, Bu? Oh, di rumah. Sebentar. Ya, pura-pura dia lihat. Oh, ini ada di belakang lemari. Kalaupun itu benar, syaitan yang memberitahukan. Ya. Kadang-kadang tepat yang diomongkan itu. Itu sama yang memberitahu syaitan, ya. Yang dimintai tolong oleh peramal ini tadi, oleh dukun ini. Jadi syaitan yang menginformasikan kepada dia. Lalu kemudian nanti percaya, ya, sama orang lain. Kan akan jadi buah bibir. Oh, kamu kalau barang hilang datang ke fulan. Dia tahu betul itu. Ya, buktinya dompet anak hilang, dibilang ada di belakang lemari, ternyata betul ada di belakang lemari. Ini contoh. Jadi ini semua tidak dibolehkan. Ya, karena ini hukumnya adalah ya perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sudah pernah berbuat, tobat, istighfar, minta ampun kepada Allah taala dan jangan mengulangi perbuatannya. Kemudian kahin itu adalah alladzi yukhbiru an mughayyabat fil mustaqbal. Jadi kalau ar-raf itu yang mengetahui, ya,
barang yang hilang misalnya. Ya, kadang-kadang mereka lihat di air, ya pura-pura ambil air, oh iya dilihat, itu pekerjaannya mereka. Kemudian ada kahin, yaitu alladzi yukhbiru an mughayyabat fil mustaqbal. Kahin itu adalah orang yang memberitahukan tentang hal gaib di masa akan datang. Ya, itu kahin namanya. Sebagian ulama mengatakan kahin itu adalah alladzi yukhbiru amma fid dhamir. Yaitu dia memberitahukan apa yang ada dalam hati seseorang. Ya, seakan-akan dia tahu, ya. Oh, hatimu begini, ya. Kamu tadi berniat begini, benar apa enggak? Nanti orang oh iya betul, itu. Itu sebagian ulama mengatakan kahin itu orang yang seperti demikian, yang seakan-akan mengetahui isi hati seseorang. Kemudian qala Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al-arraf ismun lil kahini wal munajjim wal rammal wa nahwihim mimman yatakallam fi ma'rifatil umur bihadhihi turuq. Jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, arraf itu adalah salah satu nama lain dari dukun atau ahli nujum, ya, munajjim, atau rammal, orang yang bikin ramalan dengan buat garis-garis di pasir atau yang semisal dengan itu. Yang mereka bicara biasanya menyebutkan sesuatu dengan cara-cara mereka masing-masing. Ada yang dengan melihat bintang, ya, ada yang dengan pasir, ya, dan seterusnya. Jadi ini yang dimaksud dengan al-arraf, ya, al-arraf. Nah, makna hadis ini, ya, hadis yang baru kita dengar tadi, laisa minna man tatayyara aw tutayyira lahu. Bukan dari golongan kami orang yang dia menganggap sial terhadap sesuatu karena dia mendengar atau melihat sesuatu, atau orang yang terlakukan pada dia. Seperti yang saya contohkan tadi. Dia sebetulnya tidak ada perasaan itu. Tapi ada orang lain yang bilang, kamu jangan jalan hari ini, jangan kerja. Karena aku lihat kok ada sesuatu yang tidak beres misalnya. Ya, nanti akan menimpa kamu. Akhirnya dia nggak jadi berangkat. Ya, karena informasi dari orang lain. Ini namanya tutuyyira lahu. Itu artinya. Nah, An-Nabi SAW, ya, beliau itu menyebutkan bahwa, karena kata beliau laisa minna, artinya bukan dari golongan aku, bukan dari orang-orang yang mengikuti aku secara benar, mereka yang melakukan perbuatan tatoyur itu, ya, atau pedukunan, atau sihir, ya, au fu'ilat lahu hadhihi asya', atau mereka diperlakukan untuknya. Jadi suhira lahu misalnya, dia menyihir atau orang lain yang disihir untuk dia. Itu misalnya gini, ya. Orang yang menyihir tidak boleh. Hukumnya haram seorang menyihir. Ya. Dia menyihir orang lain. Sekarang ada orang datang karena mungkin dia dengan si A dan si B ini mungkin ada sesuatu sehingga mereka berselisih. Lalu si A ini datang kepada tukang sihir. Kamu sihir kepada si B. Nah, ini namanya sahara au suhira lahu. Ya. Dia menyihir secara langsung kalau dia punya ilmu sihir. Ya, ini haram hukumnya. Atau dia suruh tukang sihir menyihir orang lain karena kepentingannya dia. Ya. Itu suhira lahu. Ini semua tidak dibolehkan. Semua tidak dibolehkan. Sama dengan pedukunan, ya. Dia juga datang entah untuk dirinya, ya, atau untuk orang lain, ya, untuk dia perlakuan pada orang lain. Ini semua hal yang dilarang. Karena apa? Li'anna fiha iddi'a'an li ilmil ghaib. Karena dalam hal ini ada semacam pengakuan terhadap ilmu gaib. Alladzi ikhtassallahu bihi, yang mana ilmu gaib itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa dalam perbuatan-perbuatan ini adalah merusak akidah kaum muslimin dan akal mereka. Ya. Perbuatan-perbuatan ini merusak akidah dan akal. Ya. Pada orang beriman, ya, dia tidak boleh tawakal kecuali kepada Allah Ta'ala. Tak boleh dia percaya kepada hal-hal seperti ini. Ya, kemudian dia diberikan akal oleh Allah Ta'ala, akal yang sehat. Ya. Untuk berpikir secara benar.
Maka pedukunan, ya, kemudian ramalan dan seterusnya ini merusak dua hal, akidah dan akal manusia. Sehingga dia tidak bisa berpikir, pokoknya aku percaya orang ini, ya, misalnya itu. Kemudian man saddaqa man yaf'al syai'an min hadhil umur faqad kafara bil wahyi al-ilahi. Para siapa yang mempercayai hal-hal ini, ya, dari tatoyur tadi, ya, dan seterusnya, ini berarti dia telah kufur kepada wahyu Allah. Ya, yang mana wahyu Allah diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW ada untuk membatalkan kepercayaan seperti ini. Agar manusia betul-betul hanya yakin pada Allah, bertawakal pada Allah, beramal untuk Allah Ta'ala. Nah, dan ada pedukunan dan seterusnya ini ada semacam bergantung kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya dilarang. Dan hal ini ada di zaman dahulu, zaman jahiliyah banyak. Ya, kemudian berkembang. Bahkan sampai di zaman kita ini masih ada. Walaupun tidak seperti zaman dahulu. Namun hal-hal seperti ini masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ya. Kemudian juga termasuk hal ini adalah, ya, tadi ilmu perbintangan. Ya, dia melihat bintang ini di sini posisinya. Oh, ini ada baik untuk fulan. Atau untuk orang yang lahir di bulan ini. Nanti bintang ini pindah tempat lain. Oh, ini tidak baik untuk fulan, untuk fulan. Ini semua hal yang diharamkan. Ya. Makanya Al-Imam Al-Baghawi dan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang hal ini sebagai adalah perbuatan yang akan merusak akidah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam riwayat-riwayat ini tadi, ya, dan ucapan-ucapan para ulama yang disebutkan dalam bab ini adalah, ya, mengandung larangan yang sangat terhadap orang Muslim, ya, dari mendatangi para dukun, tukang ramal, para ahli nujum, ya, dan yaitu yang semisal dengan mereka. Tidak dibolehkan seorang mendatangi mereka, apalagi mempercayai mereka. Nah, yang diambil dari hadis-hadis ini tadi, pertama dilarang seorang hamba ngaku mengetahui ilmu gaib. Ya. Tak boleh. Karena ini telah merusak akidahnya. Ya, dan ini merusak tauhidnya. Bertentangan dengan tauhid. Ya. Kemudian yang kedua, haram atau dilarang membenarkan apa yang dilakukan oleh para dukun, para tukang ramal, dan orang-orang semisalnya. Karena ini termasuk perbuatan, kalau orang mempercayainya adalah termasuk perbuatan kufur. Ya, termasuk kekufuran. Kemudian yang ketiga, kewajiban untuk mendustakan, ya, tidak boleh kita membenarkan para dukun, tukang ramal, dan semisalnya. Tapi kita harus menjauhkan diri dari mereka dan tidak percaya kepada apa yang mereka ucapkan itu. Karena ini seorang bisa terjajah dengan, kalau dia percaya, dia akan kepikiran. Ya. Kalau yang diomongkan itu misalnya hal yang baik, kamu di bulan depan dapat sekian, itu mungkin seorang nanti dia tidak percaya sama Allah Ta'ala. Ya, dia akan percaya pada dukun itu. Kemudian kalau misalnya apa yang diomongkan oleh dukun ternyata tidak benar dari kebaikan yang dijanjikan tadi, ya, maka dia bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi makanya dilarang. Ya. Kemudian pelajaran yang diambil dari hadis-hadis ini juga adalah kewajiban untuk berpegang teguh kepada agama Rasulullah SAW. Berpegang teguh kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala, Quran dan sunnah. Ya, itu yang wajib kita imani, wajib kita berpegang teguh kepadanya dan tidak percaya kepada hal-hal seperti ini. Ini masih ada sebagian masyarakat. Ya, ini dahulu, ya. Ini berdasarkan realita yang kami ketahui. Ada sebagian orang yang misalnya datang ke satu kuburan, itu diambil batunya. Ya, diambil pasirnya, dibawa ke rumahnya, bawa ke tanah. Ke rumah ditaruh di lemari yang untuk mempermudah rezeki dan semua yang perbuatan syirik pada Allah Ta'ala. Ya, itu di beberapa daerah di negeri kita ini ada tempat, ya,
yang di situ dipercayai kalau ada sungai, orang yang mandi sungai itu akan cepat jodohnya. Nah ini ada, ya, di sebagian negeri kita, baik di Jawa ataupun di luar Jawa. Sehingga masyarakat datang, ya, ada yang namanya ya satu tempat yang dapat menghilangkan kemurungan. Kalau orang susah, sedih, datang ke sana, mandi, hilang kesedihannya. Ya, ada ya macam-macam, ya, kepercayaan yang ada di masyarakat. Nah ini yang tidak dibolehkan dan harus kita mendakwai tauhid pada mereka. Karena kalau tidak mereka terjerumus dalam perbuatan syirik, ya, dalam perbuatan syirik. Ada juga mengambil air di tempat-tempat tertentu, air yang katanya sama dengan Zam-Zam, ya, sama dengan air Zam-Zam. Padahal airnya kotor, bau got lagi, ya. Dibilang sama dengan Zam-Zam. Di mana air Zam-Zam bau got itu di mana? Ya, ini sumbernya dari Mekah. Padahal tempatnya tidak tahu di mana, ya. Itu sumbernya. Ini semua adalah khurafat, ya, dan kesyirikan. Makanya tidak boleh, ya, kita sampai mempercayai kepada hal-hal tersebut. Kemudian yang terakhir, Abdullah bin Abbas mengatakan, ya, tentang fi qaumin, tentang suatu kaum, ya, ini beberapa ada sebagian orang yaktubuna abajad, mereka menulis huruf-huruf abata itu maksudnya, ya, huruf abjad itu. Wa yanzuruna fin nujum, kemudian mereka ada sebagian mereka melihat di bintang, lihat pada bintang-bintang. Kata Abdullah bin Abbas, ma ara min man fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaq, atau ma ara min fi'li dzalika lahu indallahi min khalaq. Kata Abdullah bin Abbas bahwa aku berpandangan orang-orang yang berbuat demikian mereka tidak akan dapat bagian dari Allah di akhirat kelak. Ya, naudzubillah. Ya, jadi orang yang itu. Sekarang kadang kita lihat di kendaraan, di mobil tulis, atau apa yang ditulis, huruf-huruf, atau di rumah, ya, huruf-huruf tertentu ditulis, dianggap itu akan mendatangkan rezeki atau menjauhkan dari bala. Ya, ada orang lagi yang jual uang. Ya, ini saya tahu sendiri. Jadi uang dikasih uang waktu itu 5.000 rupiah. Kemudian ditulis oleh si penulis ini, huruf-huruf dan macam-macam ditulis itu. Kemudian dijual uang ini dari 5.000 menjadi 50.000 atau bisa lebih dari itu. Ditaruh di laci tokonya, ya, disuruh gitu. Taruh di laci tokonya, nanti akan laris tokonya. Ya. Jadi kalau dia buat misalnya uang 5.000, dijual 100.000 dari 5.000, kalau 10 biji, ya, itu sudah 1 juta. Ini manusia dengan segala cara, ya, ingin memakan harta manusia dengan cara yang batil. Makanya Islam datang ini untuk membenarkan, ya, untuk menegakkan tauhid dan menyingkirkan semua perbuatan-perbuatan kesyirikan. Sebetulnya kalau kita ini betul-betul konsekuen dengan iman kita pada Allah dan Rasulnya, masalah rezeki itu sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ya, tentang seorang umurnya, rezekinya, ya, amalnya itu sudah dicatat oleh Allah Ta'ala, oleh para malaikat semenjak seorang berada dalam perut ibunya, ya. Tugas kita hanya mendidik anak-anak kita, mengajarkan mereka akidah yang benar, ibadah yang benar, kemudian pekerjaan, keterampilan yang baik. Itu tugas kita, ya. Kita ini jangan usah mikir hal-hal yang bukan merupakan tugas dan tanggung jawab kita. Tidak sedikit orang-orang yang berbuat pelanggaran, entah itu masalah duniawi atau sampai pada masalah-masalah akidah, karena khawatir kepada anak-anak mereka. Nanti anakku hidup apa ya? Bagaimana masa depannya ya? Dan seterusnya. Ya, padahal yang tahu itu Allah Ta'ala, Allah memberikan jaminan. Ya. Nah, ini pendorong-mendorong sehingga mereka melakukan demikian. Ya, sampai ada yang Gunung Kawi, ada yang tidak tahu kemana. Itu untuk rezeki anak-anaknya. Ya, sama berbuat perbuatan syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Padahal masalah rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang penting kita mau bekerja, ya.
Jadi kita mau berusaha, maka Allah menetapkan rezeki para hamba-hambanya. Ya. Nah, ini yang harus kita ingatkan kepada umat, ya, atau sebagian masyarakat yang masih percaya kepada hal-hal seperti ini. Ini akan merusak akidah mereka, ya, merusak akal mereka, sehingga mereka bisa terjerumus dalam perbuatan, ya, kesyirikan, ya, dan akhirnya dunia tidak dapat, akhirat pun tidak. Dua-duanya enggak. Ya, naudzubillah. Ya, dua-duanya tidak dapat. Nah, dari apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Abbas ini menjelaskan kepada kita tidak boleh seorang belajar tentang yakni ilmu pedukunan yang berkaitan dengan huruf. Ya. Tulis huruf ini ha 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 ha, jim karena gitu. Hanya, iya, nanti ada garis-garis ini, ada garis silang, ada titik, ada ini dan seterusnya. Kemudian disuruh simpan ini, ya. Ini kamu kemanapun bawa ini, ya. Akhirnya seorang syirik pada Allah Ta'ala, tidak lagi bergantung pada Allah, tapi bergantung kepada tulisan-tulisan itu. Ini hukumnya haram, tidak boleh. Karena merusak tauhid, ya, dan merusak akidah seseorang. Kemudian juga larangan mempelajari ilmu nujum dalam arti mengaitkan perbintangan itu dengan nasib seseorang di dunia ini. Ini hukum tidak boleh, ya. Jadi mempelajari ilmu nujum lain dengan orang yang mempelajari misalnya tentang perputaran angin, ya, makanya ada kemudian prakiraan cuaca. Itu para ulama membolehkan karena mereka tidak bukan pedukunan, ya, dan tidak ada nasib baik atau nasib buruk. Cuma mereka mempelajari perputaran angin, ya, nanti turun hujan daerah sini atau turun hujan ini. Itu karena mempelajari itu para ulama tidak melarangnya. Ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Kadang-kadang iya juga, kadang-kadang apa yang diomongkan tidak terjadi, ya. Nah, makanya yang dilarang adalah mempelajari ilmu nujum dengan kemudian kaitkan dengan nasib orang yang hidup di dunia ini, ya. Kemudian diramal macam-macam, ya, bintang-bintang itu dikaitkan dengan kehidupan seorang, ya, untuk menyebutkan kemujurannya dan kesialannya, ya. Nah, ini adalah perbuatan syirik, ya, merusak akidah seorang mukmin. Makanya diharamkan. Kemudian juga kita tidak boleh tertipu dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dari mereka karena orang-orang kayak gini, ya, itu pintar ngomong. Kalau ngomong itu bisa kesihir kita itu, ya. Apalagi orang yang tidak punya ilmu syar'i akan terbawa oleh omongan-omongan mereka, ya, oleh rayuan-rayuan mereka. Ya, kemudian nanti sorong tweet pada mereka. Ya, naudzubillah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insyaallah bulan depan libur, ya. Bulan depan libur, dan insyaallah kita ketemu bulan berikutnya. Ya. Ya, silakan. Sekarang pertanyaan, boleh? Apakah dengan ziarah wali yang tujuannya bukan untuk dosa besar atau syirik? Baik, sebetulnya ziarah ke kuburan itu kembali pada niatnya. Bahkan Rasulullah SAW itu menyuruh kita untuk ziarah. Tapi ziarah kubur itu tidak ada ketentuan harus kuburan fulan, ini harus wali fulan, tidak ada. Ya, karena apa? Hikmah dari ziarah kubur itu adalah untuk mengingat akan kematian. Yang kedua, untuk mendoakan orang yang telah meninggal, itu hikmahnya, ya. Maka jangan sampai kita ini ikut-ikutan, ya. Ada rombongan berangkat ke sini, berangkat ke situ untuk ziarah kuburan orang-orang yang dianggap wali. Ya, ini kita tidak boleh ikut-ikutan, ya. Kita cukup mau ziarah kuburan dekat rumah kita misalnya, untuk melihat kematian, mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Atau misalnya seorang dia ziarah ke kuburan kerabatnya, ayahnya atau ibunya, untuk mendoakan mereka. Itu boleh apa enggak? Boleh, ya, boleh. Itu dibolehkan. Ya, adapun bikin program khusus kuburan tertentu, ya, kemudian nanti cari ngalap berkah di tempat itu, enggak, ya. Ini semua perbuatan yang dapat menjerumuskan pada kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang lain, pertanyaan lain. Bapak-bapak ada enggak? Ya. Assalamualaikum.
Salam. Biasa masyarakat kita itu ada yang kayak gini, misalkan anaknya megang sapu atau gelas terus pecah terus patah gitu. Itu kan pernah kejadian ini apa? Bapaknya lagi sapu meledak kan. Nah itu kan kayak takoyur kan, boleh nggak masyarakat itu? Ya, semua itu tidak boleh ya. Dulu ini kisah-kisah dulu ya. Itu kalau ada kupu-kupu masuk rumah, itu akan ada tamu. Ini boleh dikatakan hampir setengah semua masyarakat. Iya. Nyapu rumah malam-malam tidak boleh. Ya, itu ini kan semua itu khurafat. Ya, itu khurafat, tidak ada. Ya. Ya, jadi itu ada sebagian masyarakat. Ya, bahkan kita dari dulu pun dicekoi dengan hal-hal seperti itu. Setelah kita belajar akidah, belajar tauhid, baru tahu ternyata itu tidak benar, ya, tidak benar. Jadi ini halal tidak dibolehkan. Pegang sapu, nanti kalau pegang ini nanti ada ini, ya. Potong kuku malam-malam tidak boleh, ya. Karena nanti ya akan, ya, tidak tahu apalah itu khurafat zaman dulu, ya. Jadi kita tidak boleh. Sekarang sudah tahu ilmunya, tidak boleh percaya hal seperti itu, ya. Mungkin orang-orang tua dulu ngelarang potong kuku karena apa? Di malam hari takut kena pisau tangannya. Ya, apalagi dulu potong kukunya bukan seperti sekarang, ya. Mungkin pakai silet, gelap lampu teplo, misalnya, sehingga takut ini jangan potong malam hari. Bisa jadi begitu maksudnya. Kemudian diarahkan kepada yang lain. Jadi ya inilah. Ya, tapi alhamdulillah mungkin sekarang sudah jauh berkurang dibanding dulu, ya. Wallahu a'lam. Yang lain masih ada pertanyaan? Cukup ya? Saya setengah 9 ngisi, bisa 10 ngisi di aliman. Baik. Saya kira cukup, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Allahumma manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.